Halo, nama saya adalah Don Frederick, salah satu lulusan bidang teknologi informasi yang bekerja pada sebuah perusahaan startup yang bergerak pada sektor peer-to-peer lending. Hari ini saya akan membahas beberapa persoalan terkait etika bisnis. Pertama, bagaimana cara perusahaan kami untuk tetap menjaga etika kepada user dalam berkomunikasi walaupun hanya melalui media elektronik. Kami akan menghormati hak dan kewajiban user, termasuk hak privasi, kebebasan berpendapat, dan juga perlindungan konsumen, menyampaikan informasi yang akurat, jelas, dan transparan, termasuk mengenai syarat dan ketentuan pinjaman bunga, biaya, denda, dan risiko. Bersumber dari Indosiana.id dan Cakrawala.co. Kedua, dalam hal penyebaran sejumlah data informasi kepada berbagai pihak, sebagai perusahaan yang taat dengan Undang-Undang ITE, data informasi apa aja yang akan disensor. Pensensoran mencakup pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong, pornografi, ujaran kebencian, dan juga terorisme. Sebagai perusahaan yang menghormati Undang-Undang ITE, kami tidak akan menyebarkan data yang melanggar aturan. Bersumber dari peraturan BPK dan detik.com. Ketiga, minimal 3 prinsip etika bisnis yang diterapkan dalam perusahaan dan contoh dari masing-masing prinsip tersebut. Kejujuran, kami berkomitmen untuk memberikan informasi yang benar, jujur, dan transparan kepada pengguna kami. Keadilan, kami berkomitmen memberikan perlakuan adil dan setara kepada semua pengguna tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, usia, agama, ras, etnis, ataupun status sosial. Tanggung jawab, kami bertanggung jawab atas semua konsekuensi bisnis kami terhadap berbagai pihak tanpa menghindari atau menyalahgunakannya. Bersumber dari harmoni.id dan juga tambahpinter.com. Keempat, dokumen-dokumen perusahaan startup yang terkait dengan legalitas perusahaan adalah NPWP karena menyimpan nomor identitas perusahaan sebagai wajib pajak. Akta pendirian perusahaan adalah dokumen yang dibuat oleh notaris. Surat izin perdagangan adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang berisi izin untuk menjalankan usaha. Tanda daftar perusahaan adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang berisi data pokok perusahaan, bersumber dari dgip.com. Kelima, bentuk hak yang dimiliki oleh perusahaan startup adalah merek, yaitu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna. Hak cipta, yaitu hak eksklusif yang melekat pada hasil karya yang berwujud dan bermutu, seperti logo, slogan, desain, aplikasi website, dan lain-lain. Paten yaitu hak eksklusif yang diberikan kepada penemu atau penerima hak atas suatu invensi bersifat baru. Bersumber dari dgip.co.id dan juga izin.co.id. Keenam, menurut saya penggunaan perangkat lunak bajakan dapat dianggap sebagai kejahatan cyber karena melibatkan pelanggaran hak cipta dan kekayaan intelektual. Tindakan ini tidak hanya merugikan pemilik perangkat lunak saja, tetapi juga berpotensi merugikan perekonomian negara serta industri perangkat lunak secara keseluruhan. Bersumber dari Niaga Hoster dan juga detik.com. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.